asing senilai lebih dari 2,1 miliar dolar, lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Witeman di Missouri. Mereka terbang dengan suara keras, membahas tentang Iran. Masing-masing dari mereka melemparkan 2 GBU-57, bom pemecah bunker seberat 13.600 kg, yang ditujukan ke fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan. Fasilitas nuklir Iran yang terdalam berubah menjadi puing-puing. Pesawat tersebut diikuti oleh Tomahawk, yang dikawal oleh kapal as, sementara sistem pertahanan udara dan pusat komando diserang. Langit Iran tidak bersinar dari pencegat, tetapi dipenuhi bola api. 3 situs nuklir terkena serangan, dan komunikasi terputus. Kerusakannya sangat dahsyat, wilayah tersebut terbakar, dan itu baru permulaan gelombang pertama pesawat pembom siluman Amerika menembus wilayah udara Iran. Beberapa menit kemudian, pegunungan di sekitar Fordow meledak. Satu ledakan kedua menghantam Natanz, diikuti oleh serangan di Ferha. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 3 situs nuklir Iran yang paling intens dibentengi diserang. Para pembom berasal dari pangkalan Angkatan Udara Witeman di Missouri dan terbang rendah serta diam-diam. B-2 Spirits, pesawat tempur jarak jauh paling modern di gudang senjata Amerika Serikat, masing-masing bernilai lebih dari 2,1 miliar dolar, membawa bom non-busur terkuat di dunia. GBU-57 adalah bom penghancur bunker besar seberat 13.600 kg, terbuat dari baja yang dikeraskan dan dilengkapi bahan peledak yang sangat mudah meledak. Bom ini dirancang untuk menghancurkan target yang tidak dapat dijangkau oleh senjata konvensional. Setiap bom harganya lebih dari 20 juta dolar. Ruang bawah tanah Fordow tidak memiliki kesempatan, bahkan sebelum debu mengendap, gelombang serangan berikutnya sudah bergerak. Dari kapal selam yang bersembunyi di Laut Arab dan kapal perusak di lepas pantai Oman, rudal jelajah Tomahawk diluncurkan ke langit malam. Puluhan stasiun radar menjadi sasaran, termasuk sistem delusi dini dan pangkalan peluncuran rudal di sebelah barat Teheran serta sepanjang pesisir. Setiap Tomahawk dapat terbang lebih dari 1.500 km dan biaya sekitar 2 juta dolar. Bagian selatan jaringan pertahanan udara Iran runtuh dan terdiam. Pada saat yang sama, sistem elektronik pesawat tempur dari kapal induk USS Eisenhower menguasai langit. Jet Growler EA-18 menutupi bagian selatan Iran dengan sinyal interferensi, memblokir komunikasi dan menetapkan sistem target. Lokasi rudal permukaan ke udara Iran sudah setengah hancur akibat serangan siber yang buta. F-22 Raptor dan F-35 Lightning II diluncurkan dari pangkalan udara Al-Dafra dan Al-Udeid, menyerbu wilayah udara Iran. Raptors mengamankan koridor udara, sementara F-35 menggunakan AGM-158, rudal siluman dengan jangkauan 900 km dan deteksi radar minimal. Setiap roket menghabiskan biaya 1,5 juta dolar dan menghantam bunker yang diperkuat, termasuk pos komando pengganti dan pusat distribusi energi, serta gudang rudal Iran. Kemudian datanglah B-52, pesawat tua tapi tanpa belas kasihan. Mereka memulai dari Qatar dan Diego Garcia, melepaskan tembakan salvo rudal jelajah yang diluncurkan dari udara, yang masing-masing beratnya lebih dari 1.300 kg dan menelan biaya 1,3 juta dolar. Serangan menghancurkan depot amunisi, depot bahan bakar, dan bunker bawah tanah Garda Revolusi di Kerman dan Isfahan. Drone MQ-9 Reaper terbang mengitari area tersebut dengan diam dan mengirimkan data waktu nyata ke Komando Pusat Amerika Serikat. Saat peluncur roket berusaha mengubah posisi, pesawat tak berawak menyerang mereka. Rudal Hellfire menghancurkan truk radar dan komando lapangan sebelum mereka dapat berkumpul kembali. Di benteng, operator aktif AS dari Komando Siber yang sebelumnya telah memberikan kode yang bocor ke jaringan militer Iran, membuat algoritma target menjadi tidak sinkron. Peta digital gagal, saluran terenkripsi, dan layar radar di pusat komando wilayah barat padam. Fordow terperangkap dalam reruntuhan. Natanz hancur total. Aula bertingkat di Isfahan telah musnah, dan pertahanan udara hancur. Komunikasi antara Teheran dan komandan lapangan terganggu atau dialihkan. Citra satelit mengonfirmasi adanya kawah di lokasi yang dulunya dibentengi, dan pengukuran elektromagnetik menunjukkan kegagalan sistem struktur perintah di setidaknya 5 provinsi. Biaya operasi mencapai beberapa miliar dolar, tidak hanya untuk pesawat, bahan bakar, dan amunisi, tetapi juga untuk logistik, kontrol satelit, peperangan elektronik, dan infrastruktur siber. Perkiraan konservatif menyebutkan bahwa biaya malam pertama sendirian mencapai lebih dari 1,2 miliar dolar. Kekuatan pencegahan Iran terkejut. Fasilitas militer yang paling aman telah ditembus, diekspos, dan hancur. Presiden Trump muncul di Washington di depan kamera dan menjelaskan dengan ringkas, Fordow sudah pergi. Namun, itu belum berakhir. Ketika pesawat pengebom B-2 meninggalkan wilayah udara Iran, saluran komunikasi Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan mulai dienkripsi.
Pengawasan udara Suriah diaktifkan, milisi pro-Iran di Irak mengambil posisi baru, dan di Teheran terjadi keheningan yang tiba-tiba disertai mobilisasi. Cerita ini berlangsung di bawah bayang-bayang sekutu Iran, dan mereka akan berisik. Kebanggaan Iran, program nuklirnya, dan kredibilitasnya dalam masalah pertahanan mengalami pukulan yang signifikan. Sekarang Iran sedang merencanakan langkah berikutnya. Reaksi pertama Iran mungkin berupa serangan balasan dari udara. Namun, alih-alih meluncurkan gelombang serangan yang terlihat dan dapat dilacak, peluncuran roket yang rahasia dapat menyebabkan saturasi ofensif. Dari daerah terpencil di Teluk Oman atau dari landasan peluncuran sementara di Irak, bisa jadi drone bunuh diri Syahid 136 dan pesawat serang Muhajir 6 mulai meluncur dalam formasi. Drone ini tidak bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur, tetapi untuk melelahkan pertahanan udara dengan menjatuhkan rudal pencegat Tamir senilai $80.000 melawan drone yang lebih murah, yang hanya berharga $15.000. Bayangkan 300 drone diluncurkan dari Laut Suriah dan dari truk sipil di Irak. Ini bukan sekadar pertahanan rudal, tetapi suatu kelebihan beban. Hanya terobosan dan senjata yang lebih berat seperti rudal jelajah Sumar atau rudal balistik mematikan yang dapat menghancurkan pusat komando atau simpul radar. Kemudian ada Hizbullah. Mereka mungkin memiliki ratusan ribu roket, termasuk roket Rad, Fajar 3, dan Fateh 110, yang mengarah ke utara Israel. Ini bukan proyektil improvisasi, tetapi rudal berpemandu presisi yang dirancang untuk serangan saturasi besar-besaran. Dalam kombinasi dengan pasukan anti-tank, gangguan elektronik, dan drone, Israel akan menghadapi mimpi buruk di perbatasan utara di Suriah. Iran dapat memanfaatkan kabut perang. Milisi seperti Liwa Fatemion atau Harakat Al-Nujaba yang menyerang dekat dataran tinggi Golan bisa mengintensifkan serangan atau melakukan serangan kecil dengan bantuan drone, menciptakan front baru. Angkatan bersenjata Rusia mungkin tetap netral secara resmi, tetapi melalui keheningan dan kepasifan, mereka memungkinkan Iran menggunakan infrastruktur Suriah. Pemberontak Houthi sudah berada dalam posisi untuk menyerang selatan untuk menyerang Israel. Kekuatan sebenarnya mereka terletak di Laut Merah. Rudal anti kapal, baik yang diluncurkan tepat di atas permukaan air atau melalui pesawat nirawak yang membawa bahan peledak, bisa menjadi ancaman bagi kapal tanker minyak dan jalur pasokan angkatan laut, terutama di sekitar Selat Bab al-Mandab. Beberapa serangan sudah pasti akan meningkatkan premi asuransi dan membahayakan rute laut global. Kemudian ada Perang Dunia Maya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, alat ini bisa digunakan oleh komando siber untuk menyerang jaringan listrik, manajemen lalu lintas, sistem keuangan, atau bahkan mengganggu kawanan pesawat tak berawak Israel. Di suatu wilayah dengan infrastruktur digital, satu serangan yang berhasil dapat menunda serangan udara, membuat mata radar menjadi buta, atau membingungkan sistem pertahanan. Iran juga memiliki milisi di Irak yang dapat memerintahkan konvu Amerika untuk menyerang Erbil atau Al-Asad. Titik-titik kecil yang hampir tidak terlihat bisa menyembunyikan ribuan tentara AS dan pasukan pengerahan darat. Turki masih merupakan faktor yang tidak diketahui secara strategis. Meskipun serangan Amerika dikutuk di depan publik, militer mereka tetap diam. Sistem radar dinonaktifkan, dan pangkalan drone dalam keadaan siaga. Jika Ankara melakukan kerjasama dengan Teheran, drone TB2 Turki, Anka, dan unit angkatan laut di Mediterania Timur akan memiliki kebebasan beroperasi, sementara AS dan Israel menghadapi pembatasan besar. Jika Iran menutup Selat Hormuz, akan terjadi perang ekonomi global. Gangguan terhadap 20% pasokan minyak dunia akan menyebabkan kepanikan di pasar energi. Serangan menggunakan drone, kapal yang dikendalikan dari jarak jauh, atau serangan bendera palsu pada sebuah kapal tanker akan cukup untuk memicu krisis. Rusia dan Cina, meskipun secara resmi tidak terlibat, bisa membantu dalam bayang-bayang dengan teknologi siber, data satelit, atau peralatan pengacau elektronik. Pengiriman sistem pertahanan udara Rusia ke Suriah atau pengacau dari Cina bisa mengubah medan perang yang tenang namun menentukan. Pada fase mendatang, Iran tidak harus menyerang terlebih dahulu. Mereka hanya harus bertindak lebih dulu. Iran perlu menyeret perang ini ke dalam bayang-bayang, di mana biayanya meningkat dan hasilnya menjadi tidak dapat diprediksi. Kini, giliran mereka. Jika Teheran melakukan langkah selanjutnya dengan benar, perang tidak hanya akan berkembang, tetapi juga akan berubah, dan ketika bagian depan berikutnya terbuka, kami akan berada di sini untuk menganalisis, mempelajari, berlangganan, dan mempersiapkan.